جعلنا من العائدين والفائزين وأدخلنا في زمرة عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, saudara-saudariku seiman seakidah yang semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di alam dunia, di alam barzah, di alam mahsyar dan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang kita imani, Nabi yang kita bela, Nabi yang kita rindukan, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat tanpa terkecuali, dan untuk semua manusia yang berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik. Baik kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku seiman yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan satu tema yang semoga bermanfaat, yaitu tentang beriman kepada nikmat dan siksa kubur. Baik jamaah yang berbahagia, menurut ijtihad sebagian para ulama, manusia itu akan melewati 5 alam. Manusia akan melewati 5 alam. Di perjalanan hidup manusia, saya jenengan ini akan melewati 5 alam. Yang pertama adalah alam arwah, alam ruh, alam arwah. Di sini manusia dihukumi dengan adamun, pakai ain adam, artinya statusnya makhluk yang mati, makhluk yang belum ada. Ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia di suatu masa, di suatu waktu, di mana saat itu diri manusia itu syai'am lam yakun syai'am madhkura, sesuatu yang dia belum disebut. Jadi kita itu dulu pernah mengalami satu masa, satu waktu, diri kita itu benar-benar belum ada. Jadi kita itu pernah mengalami suatu masa, suatu saat 100% kita itu benar-benar tidak ada dan tidak disebut-sebut. Diri kita belum ada dan kita belum pernah disebut-sebut. Terkadang ada sesuatu yang dia itu belum ada tapi sudah disebut-sebut. Misalnya seperti Imam Mahdi. Imam Mahdi kan belum ada, belum lahir, belum ada, tapi namanya sudah disebut-sebut. Lah kita itu pernah mengalami suatu masa, diri kita belum ada dan nama kita belum disebut. Artinya ketiadaan kita itu benar-benar sempurna. Ketiadaan kita benar-benar sempurna. Itulah di alam arwah. Di alam arwah. Dan di alam inilah Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah kepada manusia. Bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah telah mengambil sumpah kepada seluruh manusia. Bukankah aku ini Tuhanmu, Rabbmu, penciptamu, pengatur kamu, sesembahan kamu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami siap menjadi saksi. Surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian yang kedua, manusia pindah ke alam rahim. Ke alam rahim. Alam arwah ini alam gaib. Alam rahim ini alam yang bisa terdeteksi. Alam yang bisa diindra. Alam rahim.
Berapa lama manusia di alam rahim? Secara umum rata-rata manusia di alam rahim itu 9 bulan. 9 bulan, 9 bulan lebih sedikit, kurang sedikit, sekitar 9 bulan. Tetapi sebagian manusia terkadang mereka lahir sebelum 9 bulan atau terkadang lebih dari 9 bulan. Dalam Islam usia kehamilan itu minimal 6 bulan. Bisa dilihat di surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf 15. Usia kehamilan wanita itu minimal paling sedikit itu 6 bulan. Allah berfirman, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Wanita itu hamil dan menyusui anaknya itu di total semuanya 30 bulan. Usia menyusui dan usia hamil itu 30 bulan. Wanita ketika menyusui berapa bulan Ibu? 24 bulan, 2 tahun 30 dikurangi 24 6. Maka 24 bulan usia menyusui, 6 bulan usia hamil. Maka usia hamil wanita itu dalam Islam minimal 6 bulan. Adapun maksimal maka tidak ada dalil. Jadi usia minimal kehamilan itu ada dalil 6 bulan, tapi kalau usia maksimal tidak ada dalil. Maka kalau kita lihat sebagian orang itu terkadang mereka di dalam perut ibunya terkadang sampai bertahun-tahun, Bu. Di sini saya bawakan contoh di dalam kitab Sifatus Sofwah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ada sebagian manusia yang mereka itu di dalam perut ibunya sangat lama. Misalkan contoh seperti Muhammad bin Ajlan Al-Madani, itu di dalam perut ibunya sampai 3 tahun. Kemudian yang kedua Imam Malik itu sekitar 2 tahun, berarti ya 24 bulan. Kemudian juga seperti Muhammad bin Nasir Al-Mawarzi itu sekitar 30 bulan, berarti 2 tahun lebih. Kemudian Atha bin Abi Muslim itu juga sama, sekitar 3 tahun. Kemudian Abdullah bin Ahmad Ar-Ribati Al-Mawarzi sekitar 5 tahun. Masya Allah Yang terakhir Ad-Duhaq, ini seorang ulama kitabiin, Ad-Duhaq bin Muzahim itu sekitar 2 tahun. Dia dikasih nama Duhaq itu artinya tertawa. Kenapa? Karena ketika dia lahir itu sudah punya gigi. Sudah punya gigi, orang tuanya tertawa, maka dikasih nama Al-Duhaq. Ini seorang ulama Al-Duhaq bin Muzahim. Ini beberapa contoh, ada sebagian manusia yang terkadang di dalam rahim ibunya dia lebih dari 9 bulan. Tapi rata-rata sekitar 9 bulan. Baik. Kemudian yang ketiga, alam dunia. Manusia akan melewati alam dunia. Berapa lama di alam dunia? Secara umum, usia kita, usia umat Nabi kita Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Berdasarkan sabda Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik. Hadis At-Tirmidzi. Umur umatku, kata Nabi, itu sekitar antara 60 sampai 70 tahun. Dan ini benar, Bu. Ini disaksikan oleh salah satu seorang sopir ambulan ketika musim corona. Dia pernah bersaksi rata-rata jenazah yang dibawa ketika musim corona itu yang mati kan dikasih identitas nama, kemudian alamat, usia gitu. Itu rata-rata umurnya ya 60, 58, 67, 63, 72, 69, 65, 48, ya sekitar itu. Maka benar kata Nabi usia umatnya itu kira-kira sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melewati yang melampaui 70 tahun. Di sini mungkin nggak ada yang lebih dari 70 tahun, Ibu. Memang ada, Bu, ada tapi sedikit di antara orang-orang yang umurnya panjang
Seperti misalkan seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, itu usianya sekitar 103 tahun. Asma binti Abu Bakar, saudarinya Aisyah, itu umurnya sekitar 100 tahun. Dan dia tidak pikun. Tidak pikun, masih gesit, masih sehat. Giginya itu masih utuh, Masya Allah, Bu. Kemudian juga sahabat Hasan bin Sabit, ini usianya 120 tahun. Dia 60 tahun hidup di zaman jahiliyah, 60 tahun hidup di zaman Islam, 120 tahun. Sahabat Salman Al-Farisi itu umurnya sekitar 250 tahun. Ada satu riwayat, konon katanya Salman itu umurnya 200 tahun lebih. Tapi kan jarang, Kemudian juga sahabat Sa'id bin Yarbu itu 120 tahun. Kemudian Hakim bin Hizam itu juga sama 100 tahun lebih. Ada seorang ulama yang terkenal namanya Abu Suja. Ini ulama madzhab Syafi'i, itu umurnya hampir 200 tahun. Abu Suja yang dikenal dengan yang punya kitab niku Matan Abu Suja, itu umurnya sekitar 160 tahun. Luar biasa, Ibu. Kemudian juga banyak kalau diceritakan ya nanti banyak, Bu. Ini contoh di antara sebagian manusia orang-orang solih yang umurnya sangat panjang. Tapi rata-rata ya tadi mayoritas umat Nabi kita Muhammad itu ya 60, 70 dan yang semisal, Bu. Kemudian yang keempat, Bu, kita akan pindah ke alam kubur, alam kubur. Dinamakan alam kubur, gak muat, Mas. Gak muat. Sekan, Dinamakan alam kubur karena memang, Bu, karena memang manusia itu setelah meninggal dunia diperintahkan untuk dikubur. Saya ulang, dinamakan alam kubur karena memang manusia itu ketika wafat itu diperintah untuk dikubur, bukan dibalsem, bukan diawetkan, dies, dibakar, digeletakke, diawetkan, enggak, Bu. Islam menyuruh manusia ketika dia mati, muslim atau kafir, itu dimakamkan. Dan ini bentuk Islam memuliakan manusia. Karena kalau manusia mati tidak dikubur, nanti banyak maldorot, mungkin bau busuk, mungkin kelihatan auratnya, mungkin kelihatan cacatnya, aibnya, itunya, ininya, banyak maldorot. Dan Allah berfirman di surat Abasa ayat 21, "Tsumma amatahu fa'aqbara." Manusia itu setelah mati fa'aqbara, maka dikuburkan. Abasa ayat 21. Maka ketika Qabil anaknya Nabi Adam membunuh adiknya Habil, dan ini merupakan manusia pertama yang mati, Habil, karena dibunuh Qabil. Maka dia bingung, karena ini kematian pertama, dia bingung bagaimana ini mengurus jenazah adiknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung gagak untuk memberikan pelajaran kepada Qabil, yaitu gagak ini ada dua gagak di udara bertengkar, salah satu mati, akhirnya yang hidup ini dia membuat lubang kemudian dikubur, dipendem. Itu disaksikan oleh Qabil, maka dia mengambil pelajaran, akhirnya ditiru. Bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 31, Bu, tentang pemakaman Habil oleh Qabil. Al-Maidah ayat 31. Jadi manusia itu ketika mati itu diperintah untuk dimakamkan, dikubur. Maka disebut dengan alam kubur, Bu. Jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir alam akhirat, alam akhirat. Dan ini alam gaib, alam gaib. Di salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Akhir, hari terakhir. Dinamakan hari terakhir karena tidak ada hari setelah hari itu.
Jadi setelah nanti manusia di mahsyar atau di akhirat tidak ada pergantian hari. Kalau sekarang kan Selasa, setelah Selasa ya Rebu, setelah Rebu ya Kamis, Jumat, Sabtu terus berputar gitu. Dan nanti di akhirat tidak ada pergantian hari seperti itu. Baik, jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah di alam akhirat nanti manusia akan sampai ke terminal penghujung. Ketika manusia sudah sampai di akhirat, manusia akan menjadi dua kelompok besar. Bisa dilihat di surat Asy-Syura ayat 7 nggih, kata Allah, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia akan masuk surga dan sisanya akan masuk neraka jahanam. Jadi manusia itu nanti akhirnya hanya ada dua kelompok, ashabul yamin, kelompok golongan kanan, wa ashabus shimal, golongan kiri, ashabul jannah, penghuni surga, dan ashabun nar, penghuni neraka jahanam, dan akan kekal hidup abadi selama-lamanya tanpa ujung, ibu-ibu. Dulu kita pernah sampaikan, manusia akan melewati dua kematian dan dua kehidupan. Bisa dilihat di surat Ghafir ayat 11. Amat tanah nataini wa ahyai tanah nataini. Manusia akan melewati dua kematian dan dua kehidupan. Kita itu dulunya mati, kemudian sekarang kita hidup, kita akan mati dan akan hidup lagi abadi selama-lamanya. Berarti sekarang ini kita ini kehidupan yang pertama. Ini kehidupan yang pertama. Ibu jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan alam kubur yang kita bahas nih pada kesempatan sore hari ini, Bu. Ada beberapa keyakinan, ada beberapa akidah ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait alam kubur, Bu. Ada 8 Bu. Ada 8 keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait alam kubur. Yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengan adanya alam kubur. Ini yang pertama, kita wajib mengimani adanya alam kubur. Di mana letaknya, Pak? Nah, ini perkara gaib, Bu. Di bagian alam mana? Ini perkara gaib, Bu. Ini perkara gaib. Yang penting ketika ada dalil, kita wajib beriman, nggih. Di antara dalil adanya alam kubur, yaitu hadis Nabi nggih, dari sahabat Utsman bin Affan, hadis At-Tirmidzi. Kata Nabi, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kata Nabi, sesungguhnya kuburan itu, alam kubur itu merupakan awal dari manzilah akhirat. Awal dari tempat persinggahan akhirat. Fa inna najaminhu barang siapa yang dia selamat di alam barzah, di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka kehidupan setelahnya lebih mudah, lebih enteng, lebih ringan. Wa illam yanju minhu, tetapi kalau di alam barzah itu dia tidak selamat mendapatkan azab, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kehidupan setelahnya lebih berat, lebih sengsara, lebih sulit. Hadis At-Tirmidzi. Ini dalil bahwa alam kubur itu ada, nggih. Ibu, jamaah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah menyampaikan, Bu, nggih, ketika ada berita gaib, informasi gaib, kabar gaib yang sumbernya dari Allah, yang sumbernya dari Rasulullah, maka kita harus punya 3 sikap.
Ini pernah tak sampaikan ini. Jadi ketika ada informasi gaib, berita gaib, kabar gaib yang sumbernya dari Allah, sumbernya dari Nabi, maka kita wajib punya 3 sikap. Sikap yang pertama adalah sami'na wa ata'na. Kita wajib percaya. Meskipun aneh seaneh-anehnya. Meskipun akal kita tidak bisa mencerna, ibu-ibu. Tapi kewajiban kita adalah percaya. Kenapa, Pak? Karena Allah dan Rasulullah itu tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin Allah bohong. Tidak mungkin Rasulullah bohong. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya berkata salah, berkata keliru. Maka kita yang pertama wajib beriman. Meskipun aneh seaneh-anehnya. Kalau berita itu sumbernya dari Allah dan dari Rasulullah, kita muslim yang sejati, sami'na wa ata'na. Betul, Bu. Dan ini Bu nggih, Nabi itu diutus oleh Allah. Justru itu di antara tugas Nabi itu adalah menginformasikan, memberitakan perkara-perkara gaib. Jadi salah satu tugas Nabi itu adalah menginformasikan, memberitakan perkara-perkara gaib. Kalau perkara-perkara yang tidak gaib, yang bisa diindra, yang tampak, kelihatan, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dipegang, tidak butuh Nabi. Kemudian, misalnya bagi contoh Bu, perkara gaib misalnya nih Bu, jumlah pintu surga ada berapa? Nah, kan perkara gaib toh, ini butuh Nabi, butuh informasi dari Nabi. Tapi kalau berapa sih jumlah pintu Masjid Nabawi? Butuh Nabi bukan? Ya nggak butuh Nabi, wong bisa dihitung kok gitu. Ya seperti ini nggak butuh informasi dari Nabi, hitung dewe Mas. Tapi kalau jumlah pintu neraka, jumlah pintu surga kan perkara gaib. Ya ini butuh keterangan dari Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan apanya? Nah, ini informasi gaib, ini kan perkara gaib, maka butuh keterangan dari Nabi. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan apanya? Nah, ini kan perkara gaib. Butuh keterangan dari Nabi. Allah itu ada di mana? Allah itu setiap sepertiga malam ngapain? Misalkan Allah itu suka genap apa suka ganjil? Ini butuh keterangan dari Nabi. Allah itu cinta masjid apa cinta kuburan apa cinta pasar? Nah, ini kan perkara gaib. Maka butuh informasi keterangan dari Nabi. Kapan Allah malu? Kapan Allah itu gembira? Kapan Allah cemburu? Kapan Allah senang? Ini kan perkara gaib. Maka butuh keterangan dari Nabi. Langit itu ada berapa lapis, surga tertinggi namanya apa? Nah, ini perkara-perkara seperti ini itu butuh keterangan dari Nabi. Tapi kalau di perkara-perkara yang kelihatan, yang tampak, yang bisa diindra, Bu, tidak butuh keterangan dari Nabi. Misalnya Bu nggih, kaki onta ada 4. Ini nggak butuh keterangan dari Nabi. Kenapa Bu? Ya kelihatan. Ka'bah itu bangunannya tingginya sekian senti, sekian meter. Jarak Mekah Madinah sekian kilo misalkan. Onta lebih gede daripada kucing. Ya seperti ini nggak butuh keterangan dari Nabi. Justru yang butuh keterangan dari Nabi itu yang gaib, Mas. Maka tadi sudah kita sampaikan, ketika ada informasi gaib dari Nabi, dari Allah, sikap yang pertama sami'na wa ata'na. Maten Bu. Tadi meskipun tidak logis. Artinya gini, meskipun akal kita tidak bisa mencerna. Ini Bu nggih. Salah satu tugas Nabi itu ya sama, mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dicerna akal. Sesuatu yang tidak bisa dilogika manusia, maka diajarkan Nabi.
Ya, sesuatu yang bisa dilogika, sesuatu yang bisa dicerna akal, nggak butuh keterangan dari Nabi. Misalnya contoh Bu, sesuatu yang tidak bisa dicerna akal, nggih. Misalkan contoh, ingin punya anak, memperbanyak apa? Istighfar. Ada nggih di surat Nuh toh. Apa hubungannya antara istighfar sama punya anak? Ya secara logika nggak masuk akal. Tapi ada informasi dari Allah, informasi dari Allah di Al-Quran. Ya kita samina wa ta'na. Barang siapa yang dia pingin rezekinya lancar, maka sambung silaturahmi. Ini kan perkara gaib, perkara yang tidak bisa dicerna akal, tidak masuk akal mungkin ya. Apalagi kalau kita silaturahmi ke rumah kakak, adik, kerabat yang jauh, kita malah keluar biaya mungkin bensin, mungkin beli tiket, beli oleh-oleh, malah rezeki kita malah keluar duit. Tapi karena ini informasi dari Nabi, ya kita samina wa atokna. Ingin sembuh, baca Quran, ruqyah misalkan. Ingin sembuh, minum air zam-zam misalkan Bu. Ingin sembuh dengan sedekah misalkan, dengan agar selamat maka baca doa misalkan. Ini kan perkara yang tidak bisa dicerna akal, maka yang seperti ini butuh keterangan dari Nabi. Tapi kalau sesuatu yang bisa dicerna akal, bisa dilogika manusia, bisa diuji coba, diteliti manusia di lab, tidak butuh keterangan dari Nabi. Mas, tembok jenengan Mas itu kan biar lebih kokoh toh, tambah semen. Nah, seperti ini apakah butuh keterangan dari Nabi Bu? Ya perlu. Agar airnya cepat mendidih, kompor apinya dibesarkan, misalkan Bu nggih. Kopinya agar enak tambah gula misalkan. Ini kan bisa dilogika, bisa dicerna akal, maka tidak butuh keterangan dari Nabi. Dan Bu, ini yang pertama Bu. Yang kedua Bu, ketika ada informasi gaib dari Nabi dan dari Allah, yang kedua adalah Bu tadi Bu. Yang kedua adalah tidak perlu minta bukti. Jadi ketika ada informasi gaib dari Nabi, dari Allah, tadi yang pertama sami'na wa ata'na, kita imani. Yang kedua tidak perlu minta bukti. Orang yang dia minta bukti tidak berakhlak, tidak sopan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Misalnya contoh begini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Isa masih hidup di langit yang kedua. Kan perkara gaib nggih, perkara gaib. Jadi kan enggak usah tanya. Ya Allah, Nabi Isa masih hidup. Terus yang langit kedua mangane opo? Nah, kan ekono nggak ada warung Padang. Ini nggak sopan namanya Bu. Gitu, nggak sopan. Dan terus nang langit mandini piye? Opo ono sumur? Nah, ini nggak sopan namanya Bu. Lihat nggih, nggak usah tanya, nggak usah apa ya, nggak usah minta bukti. Buktinya mana ya Allah? Nah, ini nggak sopan namanya. Ya Allah, Allah mengabarkan di surga ada bidadari. Lalu kita minta bukti. Mana buktinya ya Allah? Ingin lihat wajahnya. Nah, ini enggak sopan. Dia tidak sopan. Dan okay. Yang ketiga Bu, tidak boleh bertanya. Dan tidak boleh bertanya. Tidak boleh bertanya. Cukup sami'na wa ata'na. Dan Bu, ini 3 sikap kita ketika ada informasi gaib yang sumbernya dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama Bu nggih, kita wajib beriman dengan adanya alam kubur. Kita yakin seyakin-yakinnya alam kubur itu ada. Yang kedua Bu, alam kubur itu alam gaib. Alam gaib. Alam gaib berarti ya alam yang tidak bisa kita indra, tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, tidak bisa disentuh, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa disaksikan oleh indera-indera kita.
Mana dalil Bu nggih? Dalilnya ya di surat misalkan Bu nggih, dalilnya seperti hadis Nabi nggih Bu. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara ciri orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman dengan perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib itu intinya 6 Bu. Jadi perkara-perkara gaib itu intinya ada 6, yaitu rukun iman nggih, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan takdir. Nah, alam kubur, alam barzah itu masuknya di alam akhirat. Beriman yang kelima berarti beriman kepada hari kiamat. Dia bagian dari hari kiamat. Betul Bu. Jadi tadi sudah kita sampaikan Bu, karena alam kubur itu alam gaib, maka kita wajib beriman, tidak usah bertanya dan tidak usah minta bukti. Betul. Jadi nggak butuh penelitian. Misalnya penelitian Bu, mik dimasukkan ke dalam alam kubur, mik masukkan ke alam kubur. Misalnya ada pendeta baru mati dikuburkan, lalu orang meneliti, mikrofon masukkan ke alam kubur, nanti dengarkan bareng-bareng, soundnya yang paling bagus. Kalau nanti ditanya malaikat mungkar nakir, kedengaran kurang, ini kan nggak sopan. Berarti dia minta bukti, berarti dia bertanya, ini seperti nggak sopan, tidak berakhlak, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya kalau orang kafir nanti disiksa di kubur Mas. Berarti ada pendeta dimakamkan, mungkin baru 1 jam 2 jam dibongkar. Nyatanya yo isi utuh. Nah, seperti ini seutuh, kain kafani ya utuh, nyatanya ora ono palu malaikat yang ketinggalan. Nyatanya yo apa Bu? Orang berantakan, rono ulone, rono kolo jengkingi, misalnya Bu. Enggak ada darah yang tercacar-cacar, ini tidak sopan. Ini tidak sopan kepada Allah, tidak sopan kepada Rasul. Tidak perlu minta bukti Bu, dan tidak boleh tanya. Misalnya gini Bu, misalnya Bu, misalnya ada tsunami atau korban gempa, ada gempa, yang mati banyak. Yang mati banyak misalnya Bu. Akhirnya karena yang mati banyak, satu lubang untuk misalnya 5 orang. Satu lubang kubur untuk 5 orang. Lah, pas di makam 5 orang ini A, B, C, D, E. Ternyata campur. Misalnya Bu, misalnya ustadz atau kiai yang soleh misalnya. Yang kedua pendeta, yang ketiga preman, yang ketiga, yang keempat misalnya yang germo. Yang kelima ini misalnya siapa ya? Kita misalnya bagi orang yang super jahat misalnya misalnya apa ya Mas? Misalnya pokoknya intinya 5 orang ini ono sing soleh, ono sing beriman, ono sing bertakwa, ono sing pendeta, ono sing super jahat, ono yang germo, ono sing bajingan barang kita bagi. Lah, berarti satu lubang terus nanti katanya yang muslim dapat nikmat kubur, yang ini yang kafir dapat siksa kubur. Terus piye? Nah ini kan gimana Bu? Enggak bisa ditanya, jangan tanya seperti itu. Bu, jangan bertanya seperti itu. Dan Bu, ya sangat mungkin Bu, meskipun mereka 5 ini satu lubang, bagi Allah itu mudah. Ngeten Bu. Kalau kita itu mendapati informasi, kabar yang aneh, yang akal kita itu tidak bisa mencerna, Bu, ingat ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu untuk berbuat segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diperbuat Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu ayat, inna dzalika 'alallahi yasir, Allah itu kecil, mudah, ringan, enteng. Tidak merasa berat bagi Allah untuk berbuat sesuatu. Kecil, mudah Bu, kayak kasus-kasus seperti ini. Dan Bu,
Ada sebuah pendekatan Bu nggih, si A, si B, si C Bu. Si A, si B, si C. Mereka itu tidur bareng. Dalam satu rumah, satu bangunan, satu kamar, satu kasur, satu dipan, satu selik. Jangan ya. Satu bantal misalnya Bu. A, B, C laki-laki semua nggih, satu bantal. Dari ini bantal Bu. Yang si A madep sini, si B madep sana, si C madep sini. 4 orang mah. Si D madep sini nggih. Satu bantal, satu kasur, satu dipan, satu kamar, satu bangunan. Turu bareng. Mungkin nggak Bu mimpinya sendiri-sendiri, beda-beda? Sangat mungkin. Si A mimpi jadi manten, seneng guya-guyu. Gitu. Mungkin ya mungkin. Mantan yang ketiga Mas poligami misalnya. Jadi seneng banget ini. Si B mimpi digudak singo misalnya gitu. Si C mimpi apa Bu? Disiksa misalnya. Si D mimpi naik haji. Mungkin mboten? Ya mungkin. Sangat mungkin. Ini pendekatan Bu, mboten. Maka pengingitan Bu, masing-masing alam itu punya karakteristik sendiri-sendiri, nggak bisa dikiaskan nggih. Ada namanya alam mimpi. Dan kita yakin ada alam mimpi. Di mana sih Pak posisi alam mimpi? Ya orang ngerti aku Mas. Tapi kita yakin ada alam mimpi Mas. Dan Bu, jadi kita wajib beriman, tidak usah banyak tanya dan tidak perlu minta bukti karena informasi dari Allah, informasi dari Rasul pasti hak, pasti benar. Tapi gini Bu, terkadang Allah Subhanahu wa taala terkadang menampakkan sebagian kondisi alam kubur terkadang. Mana contoh? Ya seperti Nabi, Nabi pernah mendengar ada 2 kuburan, ada 2 kuburan yang sedang disiksa. Satu karena namimah, yang satu karena tidak beres ketika dia kencing. Tapi kan terkadang Bu, jarang, terkadang. Saya dulu punya seorang guru ketika masih MI, masih SD, guru agama. Itu cerita beliau, ini bener orang, kurang tahu saya Bu. Beliau ini cerita ada seorang laki-laki, dia itu ketika masih hidup suka memakai kalung emas, ngoten Bu. Nah, ketika dimakamkan, baru selesai dimakamkan, ditinggal pulang itu ada benda berharga kerabatnya ketika memakamkan itu yang ikut terjatuh, terpendam. Akhirnya izin sama keluarga dekatnya, akhirnya dibongkar. Baru 1-2 jam dimakamkan, ketika dibongkar tadi untuk mengambil barang yang berharga tadi, kalau nggak salah jam tangan. Itu ternyata jenazah pemuda tadi itu, ini lehernya itu ada kalung tapi dari api. Ya ini mungkin 1-2 contoh yang Allah tampakkan, tapi kan kolo-kolo, terkadang, tidak selalu. Dulu pernah sampai ramai Mas di YouTube Mas. Ini juga kiriman dari seseorang Bu, di grup nggih, ada seorang pejabat bank di Jakarta nggih. Jadi di saat itu ada orang yang mati 2, mau dimakamkan di pemakaman itu Bu. Misalkan nggih pemakaman A, pemakaman B, pemakaman A, pemakaman B. Kalau nggak salah yang kirim itu dulu Bu Imron di grup Al Fikri kalau nggak salah Mas Muslim. Nah ini ramai dulu kok, ramai nggih. Nah, kemudian misalkan mungkin jatah lubangnya tadi pejabat bank ribawi ini tuh di Makbaroh A. Tapi salah dia, salah malah di kuburan B. Jelas ya? Nah, akhirnya dimakamkan di kuburan B. Setelah selesai dimakamkan, nah pemilik makam B itu baru datang dia. Dan kerabatnya nggak mau tukeran. Dan gitu. Akhirnya singkat cerita mereka sepakat untuk dibongkar lagi. Lah ketika dibongkar itu Bu, jenazahnya sudah ora arian. Sudah gosong ya, sudah papannya sudah terbakar, sudah apa ya, wes pokoknya luar biasa nggih. Ada asapnya, ininya, itunya ngoten. Lah ini contoh Bu, ini contoh Bu. Mungkin ada memang 1-2 kubur, ada 1-2 peristiwa yang terkadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jarang. Tapi Bu, mungkin jenengan juga pernah mendapati nggih, mungkin Bu. Yang ketiga Bu,
Yang ketiga nggih, semua manusia itu akan masuk ke alam kubur. Semua manusia itu ketika mati akan masuk ke alam kubur atau alam barzah gitu. Jadi nama lain alam kubur adalah alam barzah. Barzah itu artinya pembatas. Allah berfirman di surat Ar-Rahman ayat 20, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua laut itu yang dikasih barzah, dikasih pemisah oleh Allah sehingga air asin sama air tawar ya, itu tidak menyatu, Bu. Dan ini benar, Bu. Saya dulu pernah sekali, Bu, ke Medan antara kampus lewat Jakarta dulu ke Medan sekitar 7 hari di atas kapal, itu benar-benar kelihatan, Mas, cekro memang. Ya, jadi air laut itu memang terpisah dia. Ini yang air tawar, ini yang air asin. Jadi barzah itu artinya pembatas. Dan jadi semua manusia itu akan memasuki alam barzah. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka manusia itu ada dinding pemisah. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan. Jadi manusia itu akan masuk ke alam barzah itu setatnya ketika dia meninggal. Sampai kapan? Sampai terompet atau sangkakala malaikat Israfil ditiup. Artinya sampai hari kiamat. Dan jadi semua manusia, yang kecil, yang muda, yang muslim, yang kafir, semua. Meskipun ketika mati secara zahir fisiknya tidak dimakamkan, tadi dibalsem, dibakar, dimakan macan, atau mungkin tenggelam di laut nggak ditemukan seperti dulu kecelakaan pesawat, atau mungkin diawetkan di es, apalagi digeletakake truk, dan seperti Fir'aun kan jenazahnya masih utuh masih utuh, tidak rusak, tapi saat ini Fir'aun dan bala tentaranya semuanya masuk ke dalam alam barzah. Bu. Nah ini, Bu, setelah masuk alam barzah inilah manusia itu baru menyesal. Baru menyesal itu di saat ini. Jadi manusia itu setat mulai menyesal itu ketika mereka masuk ke alam gaib namanya alam barzah. Ada beberapa bentuk-bentuk penyesalan manusia, Bu, di Al-Qur'an, Bu. Yang pertama di Al-Furqan ayat 28. Ada beberapa bentuk-bentuk penyesalan manusia ketika mereka sudah masuk ke alam barzah. Yang pertama di Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Manusia yang pertama mereka menyesal, duhai celaka aku, seandainya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai khalil, teman akrab, Bu. Jadi yang pertama manusia menyesal karena salah berteman. Ini penting, Bu. Maka ketika kita berteman, maka harus selektif. Kalau sekedar kenal si A, si B, si C, seake-hake enggak apa-apa, kenal sekambo, sekota enggak apa-apa. Tapi kalau ingin menjadikan dia teman akrab, khalil, teman yang menjadi curhatan kita, itu harus selektif, harus pilih-pilih. Yang muslim, yang ahlus sunnah, yang solih, yang bertakwa, yang mengingatkan kita ketika kita keliru, dan seterusnya. Kalau sebatas kenal, sebatas teman bisnis, nggak apa-apa. Dengan orang kafir, boleh, nggak apa-apa. Punya grup bisnis, isinya wong kafir, boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Sebatas teman bisnis, jaringan bisnis, rekan bisnis, partner dagang, nggak apa-apa. Tapi kalau menjadikan khalil, teman yang setia, teman akrab, harus pilih-pilih. Bu. Yang kedua, Bu, karena kesyirikan. Bisa dilihat di surat Al-Kahfi ayat 42, di antara bentuk penyesalan manusia adalah karena dia berbuat syirik. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Duhai, seandainya aku dulu
itu ketika di dunia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Al-Kahfi 42. Ini syirik itu dosa yang terbesar. Allah sudah bertekad bulat untuk tidak mengampuni orang yang berbuat syirik akbar kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau dia dosanya tidak dosa syirik, meskipun dia tidak bertaubat, ada peluang untuk mendapatkan ampun. Karena Allah punya nama Al-Ghafur, yang Allah itu mampu bisa mengampuni dosa seorang hamba meskipun dia tidak bertaubat. Dan Bu, tapi kalau dosa syirik, dosa kufur, dosa nifak, Allah sudah bertekad bulat, sudah sudah berjanji, bersumpah untuk tidak akan mengampuni kalau dia tidak bertaubat. Ini Bu, bahaya dosa syirik, Bu. Yang ketiga, Bu, karena tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulullah. Bisa dilihat di surat Al-Ahzab ayat 66. Ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Duhai celaka aku, seandainya aku dulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Ini mereka menyesal. Yang keempat, karena tidak beriman. Karena tidak beriman. Bisa dilihat di surat An-Naba ayat 40 terakhir. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, duhai. Dan Bu, dia menyesal berarti karena kekafiran mereka. Yang berikutnya karena mendustakan ayat-ayat Allah seperti di Al-An'am ayat 27. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan yang lain Bu, ada beberapa yang lain. Ini diantara bentuk-bentuk penyesalan manusia ketika manusia itu masuk ke alam barzah, masuk ke alam kubur. Yang keempat Bu, beriman dengan fitnah kubur. Beriman dengan fitnah kubur atau pertanyaan-pertanyaan, ujian-ujian kubur. Hukum asal, hukum asal, semua manusia itu akan mendapatkan fitnah kubur atau pertanyaan kubur, ujian-ujian di kubur, kecuali ada dalil, Bu. Contoh, Bu, orang-orang yang tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Yang pertama syuhada, orang yang mati syahid. Kata Nabi, kafa bi bariqatis suyuf ala ra'sihi fitnatan. Hadis An-Nasa'i, cukuplah kilatan-kilatan pedang yang ada di kepalanya itu menjadi ujian bagi orang-orang yang berjihad di medan jihad. Jadi orang yang mati syahid itu mereka tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Yang kedua, orang yang dia meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat. Ma min muslimin yamutu yaumul jumu'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Hadis Ahmad, barang siap seorang muslim, tidak adalah seorang muslim yang dia mati di hari Jumat atau di malam Jumat, maka kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah kubur. Bu. Kemudian Bu, yang ketiga adalah orang yang mati karena ribat. Ribat itu karena menjaga perbatasan dengan wilayah musuh. Dan ribat ini lebih berat daripada perang langsung di medan jihad. Kenapa? Kalau ribat dia menjaga perbatasan dengan wilayah musuh, itu dia nggak tahu, tiba-tiba panah menyasar kenanya dia, tiba-tiba peluru nyasar, tiba-tiba kena ranjau, tiba-tiba kena jebakan, dia nggak tahu. Maka resikonya mati gitu. Tapi kalau perang di medan jihad kan musuh kan kelihatan di depan dia Zaman dulu. Kalau sekarang pakai drone Mas ya. Enggak tahu ya. Bu, perang zaman dulu dengan perang zaman sekarang itu beda, Bu. Ya, jangan lihatlah India dengan Pakistan itu. Perang zaman dulu, Bu, itu
entek-entekane itu menungsone. Jadi bangunannya masih utuh, rumahnya masih utuh, mungkin ladangnya, sawahnya mungkin tidak begitu rusak ya, kota tidak begitu rusak. Jadi zaman dulu itu nek perang, tahun entek-entekan nggih. Entek-entekan habis-habisan itu menungsani. Kenapa? Kalau kalah jadi apa? Budak. Jadi kalau suaminya kalah, ya sudah habis dia, anaknya, istrinya jadi budak semua. Tek-tekan. Habis-habisan. Habis-habisan Bu, tek-tekan. Kalau sekarang yang habis-habisan apanya? Harta, itu bangunan, rusak. Manusia kan enggak toh. Jadi yang beda nggih, perang zaman dulu itu entek-tekannya menungsone. Tapi kalau sekarang entek-tekane yo harta, rumah, gedung, bangunan hancur. Jadi ribet Bu nggih. Kemudian juga Bu, di antara orang yang tidak mendapatkan fitnah kubur adalah para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena nabi itu menjadi objek yang ditanya. Maka otomatis tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Ada 3 fitnah kubur. Ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara qabda ruhil mu'min. Faqala yatihi atin yakni fi qabrihi fayaqul man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fayaqul rabbiyallahu wa dinil islam wa nabiyyi Muhammadun. Jadi Bu, ada 3 fitnah kubur yang sudah kita hafal. Yang pertama adalah man rabbuka, siapa Tuhan, siapa Tuhanmu. Yang kedua, apa agamamu. Yang ketiga, siapa nabimu. Dan Bu, ini ada di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, gini Bu, setiap muslim mukmin yang bertauhid itu bisa menjawab. Jadi semua yang muslim, yang mukmin, yang bertauhid, insya Allah pasti bisa menjawab. Dan pasti bisa menjawab. Tetapi ada pertanyaan, apakah kalau mereka itu bisa menjawab otomatis nanti bebas dari siksa kubur? Nah ini jawabannya mboten. Artinya orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur ditanya nggih, man rabbuka? Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad nabiyyi. Kemudian yang ketiga, ma dinuka, dini al-Islam, agamaku Islam. Benar bukan? Benar. Apakah orang seperti ini otomatis nanti tidak disiksa di kuburnya? Meskipun dia bisa menjawab, tapi dia tetap berpeluang, tetap ada peluang mendapatkan siksa kubur. Mana dalil? Dalilnya ya seperti mungkin nanti Bu, mungkin nanti nggih. Jadi jawabannya tidak otomatis orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur itu otomatis bebas dari siksa kubur. Jadi beda nggih antara pertanyaan kubur dengan siksa kubur. Selama dia muslim, mukmin, bertauhid, insya Allah dia pasti bisa menjawab pertanyaan kubur tadi. Dan ini bunyi dalil Bu, agama yang benar, yang hak itu hanya Islam. Kalau dia bilang dini Hindu, wah nggak bisa. Satu-satunya agama yang hak hanya Islam. Dan seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad agamanya setunggal, Islam, tauhid. Hanya saja syariatnya berbeda Bu. Tidak ada nabi Hindu, tidak ada nabi Buddha, tidak ada nabi kejawen, Bu. Nabi Konghucu, tidak ada. Semua nabi Islam. Dan mana dalil? Banyak Bu, mungkin tidak pembahasan kita di sini Bu. Nah, agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, agar kita bisa menjawab fitnah kubur tadi Bu, jawabannya ya harus apa Bu? Ya harus
mendapatkan pertolongan Allah. Ngaten Bu. Karena apa ya Bu? Bisa menjawab di sini bukan karena hafalan Bu nggih. Bu, kita hafal nggak Bu? Tadi nggih wong cuma pertanyaannya sudah dibocorkan toh nggih mboten? Pertanyaannya sudah dibocorkan. Jumlahnya hanya 3. Jawabannya gampang. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Kan ringan Bu nggih. Kan bukan pertanyaan urean toh. Simple, hanya Allah, hanya Muhammad, hanya Islam. Cuma 3 kata. Tapi Bu, ternyata meskipun di dunia dia apal ngelotrok, belum tentu bisa menjawab. Nah, agar kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini Bu, syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika kita ditolong, dibantu oleh Allah. Nah, agar kita itu nanti ditolong, dibantu oleh Allah, maka Bu, syaratnya apa? Syaratnya adalah jenengan harus, saya jenengan harus menolong agama Allah. Jadi Allah akan memberi pertolongan kalau kita menolong agama Allah. Kalau kita menolong Allah. Jadi ngeten Bu nggih, pertolongan Allah itu tidak gratis. Dan tadi kan tak sampaikan Bu nggih, cuma 3 pertanyaan. Dan kita wis ngerti pertanyaannya Mas. Wis dibocorke, malah ngerti sak jawab-jawabane to. Ngerti pertanyaannya, ngerti jumlahnya, ngerti jawabannya Bu. Bahkan nanti kan ngerti nama yang menguji to, mungkar, nakir Bu nggih. Tempatnya ya di alam baris. Wis tempatnya ngerti, sing nguji ngerti, jumlah pertanyaan ngerti kabeh malah. Tapi belum tentu bisa jawab. Nah, agar kita bisa jawab itu butuh pertolongan Allah. Nah, agar kita ditolong Allah, dibantu Allah, Bu, syaratnya setunggal. Apa? Kita menolong Allah. Dan apa kata Allah Bu nggih? Intan surullaha yansurkum. Kalau kita menolong Allah, Allah akan menolong kita. Terutama di saat-saat yang genting Bu. Dan barang siapa yang dia ditolong Allah, selesai. Pasti menang, pasti jaya, pasti berkibar, pasti sukses. Dan Bu, semut kecil bisa mengalahkan gajah. Kapan Bu? Semut kecil bisa mengalahkan gajah yang gede. Kapan? Kalau ditolong Allah. Lah, ngoten jawabannya. Anak SD, anak kecil, debat, diskusi bisa mengalahkan doktor, profesor, rektor. Kapan? Kalau dia ditolong Allah pasti menang, Mas. Nabi Musa mengalahkan Fir'aun bukan karena Nabi Musa hebat, sakti, ditembak belala-belala, disiram banyu ora teles, dibedil malah macicil, mboten. Mboten enggak. Karena jawabannya Nabi Musa ditolong Allah. Dan lah kita itu sangat butuh pertolongan Allah Bu. Tadi terutama di saat-saat seperti ini. Yang ngaten Bu, ada 4 kondisi yang kita itu sangat butuh pertolongan Allah. Yang pertama adalah ketika kita akan mati. Ketika kita akan mati, kita sangat butuh bantuan dari Allah Bu, agar kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bu, itu kalimat yang simple, sederhana, ringan, enteng. Tapi ini Allah nggak nulung, boten saged. Maka kita butuh pertolongan dari Allah Bu. Sebaliknya Bu, perkara berat menurut kita nggih, nek ditolong Allah jadi enteng, gampang. Mana contoh Bu nggih? Kemarin Mas Adit. Saya itu punya murid Bu. Waktu dia masih kelas 6 SD. Dia tak tanya, "Kamu Ramadan khatam berapa kali nang Al-Qur'an?" 6 kali. Dan Bu, ini kelas 6 SD nih, jelas ya. Ramadan kemarin
itu bapaknya kan ngisi kajian di musola dekat rumah saya nggih Mas, di Al Fikri Mas. Ketemu saya Bu, terus cerita sekarang anak tadi yang tadi nggih khatam 6 kali ketika kelas 6 SD itu, sekarang dia kelas 3 SMA di Al Irsyad. Bapaknya cerita Bu, anak saya itu Ustaz setiap 3 hari khatam pisan. Khatam 30 juz, mboten juz 30 mboten 30 juz. Jadi setiap 3 hari khatam sekali. Berarti kan selama Ramadan dia khatam 10 kali. Kok iso Pak? Ya, jawabannya ini. Karena ditolong Allah. Bukan karena dia hebat, enggak Bu. Padahal cerita bapaknya Bu, dia ini kan dia bukan dari keluarga yang kaya nggih mboten. Wong bapak ya guru bet kancaku. Guru swasta yo piro Mas gajine ya ngerti Mas Muslim itu Mas. Kita nggih ngerti Bu. Setiap Jumat kan libur nggih, itu jualan. Ya mungkin untuk membantu, mungkin saya kurang tahu ya. Tapi baik cerita jualan. Tadi Bu karena dia ditolong oleh Allah. Maka kita mungkin dalam ibadah, dalam apapun lah itu butuh pertolongan Allah. Jenengan mungkin kalau tidak ditolong Allah, Bu ngapain kesini? Untuk apa ini? Apa untuk sembako ke Mas Adin? Mboten toh? Nah, aduh tekan kene ngapain? Untuk apa coba? Tapi jenengan dimudahkan, maka bersyukur kepada Allah kalau jenengan itu senang dengan ilmu agama. Ini yang pertama Bu nggih, kita butuh pertolongan Allah ketika kita akan mati agar kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yang kedua Bu, ketika di alam barzah seperti ini tadi. Agar kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, kita sangat butuh pertolongan dari Allah. Ya tadi, tapi ingat Bu, pertolongan Allah itu tidak gratis. Onorgane Bu. Onorgane enggak gratis. Apa ya tadi? Intan surullaha yansurkum. Ini surat apa Bu? Saya enggak nulis. Ini ada di Al-Qur'an Bu. Intan surullaha, jika kau menolong Allah, maka Allah pasti ganti akan menolongmu. Berarti nek ingin ditolong Allah ya kudu menolong Allah dulu. Karena tidak gratis Bu. Bagaimana Pak cara menolong Allah? Yang pertama mempelajari agama Allah. Yang kedua mengamalkan. Yang ketiga mendakwahkan. Sekarang ini jenengan kali kula ngeten iki insyaallah dalam rangka menolong agama Allah. Semoga nanti jenengan kali kula ketika meninggal akan meninggal mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua ketika kita di alam barzah mendapatkan pertolongan dari Allah nggih. Yang ketiga Bu, ketika kita di alam mahsyar. Ketika kita nanti di mahsyar, amal kita diaudit oleh Allah, dihisab oleh Allah, dicek oleh Allah, kita butuh pertolongan Allah. Kenapa? Agar kita mendapatkan mendapatkan hisab yang ringan. Hisab yasiro, hisab yang ringan. Yang terakhir, yang keempat, kita butuh pertolongan Allah kapan? Ketika kita melewati sirat. Jembatan yang dibentangkan oleh Allah antara mahsyar dengan surga yang di bawahnya ada neraka jahanam Bu. Di situ kita sangat butuh pertolongan dari Allah. Selamat sampai surga. Ini 4 kondisi kita sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Bu di surat Ibrahim ayat 27 nggih. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Ini Allah menolong, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman Bu, dikokohkan hatinya, ketemu malaikat mungkar nakir dia enggak grogi, santai dia. Ibu, kita kan belum pernah nggih ketemu malaikat mungkar nakir toh nggih.
Ada satu riwayat Bu, Mungkar Nakir itu sifatnya adalah hitam dan biru. Biru matanya, hitam kulitnya, mengerikan. Dewe Bu. Oh, kalau kita enggak dibantu Allah mesti atau mengkeret toh Bu, gimana? Ini gemeter toh, kemeringet toh Bu. Nah, tadi Allah berfirman, ada orang-orang yang dia dikokohkan Allah, dikuatkan Allah. Akhirnya dia santai. Dia tidak grogi, dia tidak mengkeret, dia tidak takut Bu. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah makhluk Allah. Aku makhluk, dia makhluk, sama-sama makhluk. Nah, ngeten. Tapi tentu ini tadi butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke pinten iki? Yang kelima Bu nggih, Yang kelima. Keempat Bu. Beriman dengan adanya fitnah kubur. Yang pertama tadi nggih beriman dengan adanya alam kubur. Yang kedua, mengimani alam kubur itu alam gaib. Yang ketiga, semua manusia akan masuk alam kubur. Yang keempat, beriman dengan fitnah kubur. Yang kelima Bu. Yang kelima, beriman dengan himpitan kubur Bu. Ada namanya Dhammatul Qabri Bu. Beriman dengan Dhammatul Qabri, himpitan kubur Bu. Ini berdasarkan sabda Nabi nggih. Innalil qabri dotan. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adzin. Hadis Ahmad Bu. Sungguh di alam kubur itu ada himpitan Bu. Seandainya ada orang yang selamat, maka yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz juga tidak selamat Bu. Jadi ngeten Bu, setiap kita itu akan terkena himpitan. Dicepit dicepit Bu. Dan semua orang kena semua. Mau muslim, mau kafir kena, termasuk para sahabat. Tadi kata Nabi Bu, sahabat juga kena Bu. Seandainya ada orang yang bebas dari himpitan, maka yang bebas adalah Sa'ad bin Mu'adz Bu. Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat yang sangat mulia. Ketika dia mati, arsy Allah goncang. Bu, kapan arsy Allah goncang Bu? Ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, luar biasa. Tapi ternyata dia sendiri tidak selamat. Nah, ada pertanyaan Pak, Bu, apa amalan Sa'ad bin Mu'adz ketika dia meninggal itu arsy Allah sampai goncang, sampai bergetar? Maka begitu jawabannya Bu, ini saya ambilkan dari jawaban dari Syekh Sa'ad Al-Khoslan. Kata beliau, amalan Sa'ad itu adalah amalan hati. Mungkin karena ikhlas, mungkin karena tawakalnya, mungkin karena mahabbahnya, khaufnya, rojaknya, macam Bu, amal-amal hati Bu. Ini himpitan kubur. Ya tentunya untuk para nabi dan para rasul, mereka tidak mendapatkan, tidak terkena himpitan. Yang ke-6, beriman, yang ke-6 bahwa nikmat kubur dan azab kubur itu dirasakan jasad dan roh. Nikmat kubur dan azab kubur niku dirasakan jasad dan roh. Berdasarkan hadis Nabi dari sahabat Bara bin Azib, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani fayujlisanihi fayangkulani lahu man rabbuka. Jadi ketika seseorang sudah dimakamkan, maka rohnya akan dikembalikan ke jasad. Akan didatangi oleh dua malaikat, Mungkar dan Nakir, lalu dia didudukkan. Berarti yang merasakan nikmat dan azab kubur niku jasad dan roh. Manten Bu. Nah tadi Bu, ini kan perkara gaib Bu, tidak usah bertanya. Nah itu Pak Fir'aun Pak, jasadnya kan masih di dunia, masih utuh. Nah ini Bu, berarti ini namanya enggak sopan.
tidak usah bertanya. Ya tadi itu bagaimana Pak orang-orang yang di Balsam yang matinya di laut, yang jasadnya dimakan ikan, dimakan macan. Nah, Bu. Bu, kemudian mungkin ada juga Bu ini Bu hadis Nabi Bu, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Seorang hamba Bu, dikatakan hamba itu kalau dia menggabungkan antara ruh sama jasad. Seperti ini nggih, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj. Kata Allah nggih, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, seseorang itu dikatakan hamba kalau dia itu menggabungkan ruh sama jasad. Artinya Nabi ketika Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Ngoten Bu. Nah, di sini Bu nggih. Nah, seseorang ketika dia sudah dimakamkan, maka dia akan mendengar suara apa ini? Suara sandal. Suara sandal para pelayat. Nanti begini, dia akan mendengar suara sandal para pengantarnya, para pengantarnya. Dan ini perkara gaib, Bu nggih. Perkara gaib itu tidak bisa dikiaskan, Bu nggih. Dulu pernah kita sampaikan, Bu nggih. Perkara-perkara akidah, perkara-perkara gaib itu hanya ada 3 dalil nggih, Al-Qur'an, hadis dan ijma sahabat nggih. Jadi tidak bisa dikiaskan. Pak, kalau mayit itu mendengar suara kaki suara sandal yang mengantar, berarti dia mendengar suara montore. Nah, ini namanya kias. Nabi hanya mengatakan mayit mendengar suara sandal orang yang mengantar. Lalu dia mengatakan berarti mendengar suara montore pengantar, mendengar suara mobilnya, ana pengantar sing pahing ya krungu. Nah, ini berarti kias Bu, enggak boleh. Ini ana sing tertawa, ana suara pesawat terbang lewat berarti krungu. Ana pitik kok kebetok berarti krungu, ana wedhus ngembek berarti krungu, ngoten nggih. Lah ngeten iki namanya kias. Dan dalam masalah gaib itu tidak menerima kias. Ngoten Bu. Bu, yang ketujuh Bu, ini yang kita bahas, yaitu beriman dengan nikmat kubur. Semoga waktunya cukup. Yang ketujuh adalah beriman dengan nikmat-nikmat kubur. Tak percepat Bu nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bu di surat Ali Imran ayat 169 nggih. Ini dalil adanya nikmat kubur nggih yang pertama niki. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menyangka Bu orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu mati Bu, tapi mereka itu hidup. Mereka hidup di sisi Allah di alam barzah, mereka mendapatkan rezeki. Ini dalil Bu bahwa adanya nikmat kubur. Dan orang-orang yang soleh itu ketika mereka itu meninggal Bu, mereka istirahat. Apa kata Nabi? Waj'alil mauta rohatan lana. Ya Allah, jadikanlah kematianku itu menjadi istirahat bagiku. Maka Bu, ini Bu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh bertakwa, ketika mereka itu meninggal dunia, mereka akan istirahat. Mereka di dunia sudah lelah, capek, kesel, sholat, dzikir, wirid, apalagi tawaf, sa'i, sedekah, infak, beramal setiap hari. Ketika mereka meninggal dunia, istirahat. Sebaliknya Bu, orang-orang kafir, orang-orang yang jahat, mereka ketika meninggal dunia justru mereka tidak bisa istirahat. Mereka sudah ditunggu azab, sudah ditunggu siksa. Jadi ketika orang-orang kafir mati, detik itu mulai siksa menimpa dia. Sampai kapan Pak?
selama-lamanya. Maka begitu saya Bu, barang siapa yang di dunia dia tidak mau ibadah, tidak mau berlelah-lelah untuk sholat, tidak mau bercapek-capek untuk zikir, baca Quran, wirid, beribadah, senang-senang tok, poya-poya, makan-makan, pesta-pesta, bersiap-siaplah untuk tidak istirahat ketika dia mati. Maka mungkin saya Bu, kalau jenengan sekarang di dunia kesel Pak, bedino kok sholat, bedino kok kon wudu, bedino kok kon zikir, wirid, zikir pagi petang, bedino terus, ya inilah dunia. Istirahatnya mungkin kon ngaji, kon ini, ya itulah dunia Bu. Darul bala, negeri ujian. Lah, nanti di akhirat di surga itulah darul jaza, negeri. Jadi Bu, bentuk-bentuk nikmat kubur. Yang pertama Bu, dibebaskan dari fitnah kubur. Itu apa cepat? Yang pertama nggih, dibebaskan dari fitnah kubur. Ya lumayan begitu. Tidak ditanya. Tadi orang-orang yang mati syahid, orang yang mati ketika ribet dan seterusnya. Yang kedua Bu, di antara nikmat kubur adalah bisa menjawab pertanyaan kubur. Dia mendapatkan bantuan dari Allah sehingga dia bisa menjawab dengan lancar, dengan benar. Berarti dia lulus. Dan tadi, tapi otomatis mendapatkan nikmat. Apakah otomatis bebas dari sisa kubur Pak? Enggak Bu. Yang ketiga Bu, digelarkan permadani dari surga. Yang keempat, diberi pakaian dari surga. Yang kelima, dibukakan pintu-pintu surga. Yang keenam, ruang kuburnya dipenuhi dengan wewangi-wangian yang harum semerbak. Dalam kecepatan lamanya makin kok Bu. Yang ketiga, yang ketiga, digelarkan permadani dari surga, diberi pakaian dari surga. Disingkat-singkat Bu, dibukakan pintu surga. Yang keenam, ruang kuburnya niku Bu dipenuhi dengan bau yang harum, wangi, semerbak. Yang ketujuh, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Yang kedelapan, ditemani dengan teman yang rupawan, pakaiannya indah, wangi. Nah, 6 ini tadi 3 sampai 8 ini ada di dalam satu hadis. Hadis ini riwayat dari sahabat Barok bin Azib. Kata Nabi nggih, fa'afrisuhu minal jannati wal basuhu minal jannati faftahu lahu babal jannah qala fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madal basar dan seterusnya Bu. Jadi ada di dalam hadis tadi nggih. Ini Bu, yang ke-9 Bu, di antara bentuk nikmat kubur adalah ruh-ruh mereka itu akan menjadi burung dan berterbangan, bergelantungan di pohon-pohon surga. Innama nasamatul muslim thayrun ya'luqu bisa jaril jannah hatta yarji'ahu Allahu ila jasatihi yauma yub'atsu. Dan Bu, jadi rohnya orang-orang yang beriman akan menjadi burung yang bertengger, bergelantungan, berterbangan di pohon-pohon surga. Yang ke-10 Bu, kita terakhir Bu, diperlihatkan tempatnya di surga. Maka dia pun bergembira, senang. Nah, agar kita mendapatkan nikmat kubur harus tentu membawa bekal. Oh, diganti. Membawa bekal. Bekalnya apa? Allah berfirman di Al-Baqarah 198. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling baik adalah takwa. Takwa itu melaksanakan perintah. Ada 2 perintah nggih, perintah wajib dan perintah sunnah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Ada 2 larangan, larangan haram dan larangan makruh. Dan Bu, perintah yang terbesar adalah tauhid. Larangan terbesar adalah syirik. Dan Bu,
Nanti kalau ingin mendapatkan nikmat kubur harus membawa bekal. Apa? Ya tadi takwa. Takwa itu kan kumpulan dari dua, iman dan amal soleh, itu namanya takwa. Iman dan amal soleh, iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Yang terakhir yang ke-8 Bu, beriman dengan azab kubur. Beriman dengan azab kubur Bu. Dan ini dalilnya banyak Bu. Yang pertama Bu, yang pertama di surat Al-Anfal ayat 50. Yang kedua di surat Al-An'am 93. Nanti sampai rumah dibuka qiyamah. Soalnya pun masih sangat 6. Yang ketiga At-Taubah ayat 101. Sanu'adzibuhum marrataini. Orang-orang munafik mendapatkan dua azab. Azab pertama di alam barzah, azab kedua di neraka. Jadi ada azab neraka, ada azab kubur. Kemudian yang keempat, Ghafir ayat 46. Ini azab kubur untuk Fir'aun dan bala tentaranya Bu. Kemudian ini dalam Quran, dalam hadis adalah doa yang kita hafal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Aku minta apa Bu? Nah, kita minta kepada Allah perlindungan dari azab kubur Bu. Seandainya tidak ada azab kubur, berarti ini doa sia-sia dong. Dan sama Bu, wa min fitnatil masihid dajjal. Seandainya tidak ada dajjal, berarti ini doa sia-sia. Berarti dajjal pasti ada. Tidak mungkin Nabi mengajarkan doa sia-sia Bu. Dan Bu, sekarang Bu, bentuk-bentuk siksa kubur. Yang pertama Bu, dipukul dengan palu dari besi. Dalam hadis Bukhari wa yutrabu fi matariqa min hadidin. Dia dipukul dengan palu besi. Durbatan. Fa yasihu sayhatan yasmauha man yalihi ghairu thaqalain. Dan dia menjerit, dan jeritannya itu akan didengar oleh semua makhluk kecuali thaqalain. Thaqalain itu artinya sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang berat. Maksudnya adalah manusia dan jin. Manusia dan jin itu Bu dinamakan thaqalain. Kenapa? Karena manusia dan jin itu dia mendapat terbebani syariat yang berat. Allah berfirman di Al-Muzammil ayat 5, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Dan Bu, jadi kita ini punya beban berat. Apa? Ya ibadah. Yang kedua Bu, mencakar-cakar wajah dan mencabik-cabik dadanya. Bu, ini untuk orang-orang yang suka ghibah. Mencakar-cakar wajah dan mencabik-cabik dadanya. Yang ketiga adalah ditampakkan kengerian api neraka. Surat Ghafir tadi nggih, Ghafir ayat 46. Kemudian yang keempat adalah Bu, mulutnya disobek, kepalanya dipecah, kemudian dia dipanggang, ditungku api, kemudian juga berenang di sungai darah. Ini ada di satu hadis nggih, Bukhari Bu. Ini yang berikutnya Bu, dicabik-cabik dengan ular yang ganas. Ini untuk wanita yang tidak mau menyusui anaknya. Dan jadi nanti maaf nggih, payudaranya akan dicabik-cabik oleh apa tadi? Ular yang ganas. Yang keenam, digelapkan. Inna hadhil qubur mamlu'atun dzulmatan. Dan Bu, jadi neraka itu dipenuhi dengan kegelapan. Salah satu cara agar kubur kita itu tidak gelap, ada sinar adalah banyak sholat. Apa kata Nabi? Wassolatu nurun. Cahaya Bu sholat itu. Maka pujinan Bu, jenengan nek pun pensiun Bu, duwite akeh ranti utang, nggih. Anak-anak mesti mentas kabeh, nganggur sholat. Sholat terus ora apa-apa. Sholat mutlak, sholat sekali-kali. Sholat baru itu sholat. Ya tentu kesel istirahat. Nanti
nyapu-nyapu apa ngoten. Neh salat meneh, kesel mangan-mangan. Salat meneh kesel turu-turu. Agar kubur kita padang. Yang ketujuh Bu, disempitkan, dihimpit. Ini ada di hadis Ahmad ya, wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi atla'uhu. Sampai-sampai apa ya, tulang rusuknya itu berantakan Bu. Tulang rusuk itu kan rapi Bu, tersusun rapi toh, tapi nanti dihimpit akhirnya bersilang-silang, berantakan. Terakhir, tidak bisa menjawab pertanyaan Bu. Oke, katakan Bu, yang bisa kita sampaikan Bu. Dan ini Bu, menurut saya Bu, orang yang sudah meninggal itu rohnya tidak bisa kembali ke dunia. Tapi ngeten, roh orang yang mati bisa ketemu dengan roh orang yang hidup dalam mimpi. Mungkin bisa. Dan tapi kalau roh orang yang mati kemudian dia pergi ke pulang kampung, mungkin jalan-jalan ke Simpang 5, ini nggak bisa. Ya sudah bisa. Makatan bisa yang bisa kita sampaikan, mungkin semoga ini bermanfaat. Ini nggak usah ya Mas ya, karena mau ke ngesrep. Demikian Bu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan dengan saat yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbal Mas.